Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes pengetahuan kuantitatif. Ke soal yang pertama, diketahui suatu barisan dengan A1 sama dengan 4 dan A2 sama dengan 6. Jika AN tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3AN, maka A3 ditambah A2 sama dengan, yang dicari adalah A3 ditambah A2. Jadi yang ingin kita cari adalah ini. Nah, A2-nya sudah ada, yaitu 6. Berarti sisa kita cari adalah A3. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus yang ini. Kita tulis dulu rumusnya. A N tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3AN. Yang ingin kita cari adalah A3, berarti N-nya harus sama dengan 1. Kenapa? Karena kita berpatokan dengan ini. AN tambah 2. Nah kalau kita gunakan N1 berarti 1 ditambah 2. 1 tambah 2 itu sama dengan 3, berarti A3. Nah, ini sudah tepat. Kenapa? Karena yang memang kita cari adalah A3. Jadi kita harus sesuaikan. N-nya itu terserah mau apa saja. Asalkan kita harus sesuaikan dengan apa yang diminta soal atau apa yang ingin kita cari. Kita masukkan N-nya sama dengan 1. A1 ditambah 1 sama dengan A1 tambah 2 dikurang 3A1. Nah, A1 tambah 1 itu sama dengan 2, berarti A2 sama dengan A1 tambah 2 itu 3, berarti A3 dikurang 3A1. Nah, A2-nya sudah ada, yaitu 6. Berarti sisa kita masukkan. A2-nya 6 sama dengan A3-nya adalah yang ingin kita cari, dikurang 3. Nah, A1-nya juga sudah ada, yaitu 4. Berarti 3 kali 4. Ini kita turun sama dengan A3 dikurang 3 kali 4 itu 12. Kemudian turun 6 sama dengan A3. Nah, ini kita pindah ruaskan. Yang tadinya minus menjadi positif, berarti 6 tambah 12. Nah, 6 tambah 12 itu sama dengan 18, sama dengan A3. Berarti A3-nya adalah 18. Nah, yang ditanyakan adalah A3 ditambah A2. A3 ditambah A2. A3-nya adalah 18 dan A2-nya adalah berapa? 6. Nah, 18 tambah 6 itu sama dengan 24. Berarti A3 ditambah A2 itu adalah 24. Opsi yang E. Jadi, kesimpulannya rumus soal seperti ini sebenarnya mudah, asalkan kita bisa memasukkan N-nya itu sesuai dengan apa yang kita cari dan kita berpatokan di yang ini. Kenapa kita tidak berpatokan dengan yang ini? Kita coba. Kalau kita berpatokan dengan yang ini dan kita menggunakan N-nya itu sama dengan 2. Kita tulis dulu. A-N tambah 1 sama dengan A-N tambah 2 dikurang 3A-N. Nah, karena kita berpatokan dengan yang ini, maka kita gunakan N-nya itu sama dengan 2. N-nya 2 ditambah 1 sama dengan A-N-nya 2 ditambah 2 dikurang 3A2. Nah, A2 tambah 1 itu A3 sama dengan A2 tambah 2 itu A4 dikurang 3A2. Nah, kalau kita berpatokan dengan hal ini, maka ini tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini ada A4, sedangkan di soal ini tidak ada A4, yang hanya ada A1 dan A2. Jadi,
jika kita berpatokan dengan hal ini tidak akan bisa menemukan jawabannya. Jadi ini salah. Kita harus berpatokan dengan yang ini tadi untuk mendapatkan hasil 18. Oke, soal nomor 26. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah, oke, kita tulis dulu, 4 huruf. 4 huruf itu adalah A, B, C, dan D. Kemudian 5 angka. 5 angka sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tapi yang dipakai adalah 1 huruf dan 3 angka. Berarti ini hanya dipakai 1, kemudian ini 3. Jadi 1 huruf dan 3 angka. Terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, jika seperti itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah di kolom yang pertama itu adalah huruf. Kolom yang pertama ini adalah ribuan, kemudian yang kolom kedua adalah ratusan, kolom ketiga adalah puluhan, dan yang kolom keempat adalah, atau kolom terakhir adalah satuan. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, hurufnya itu ada di kolom pertama. Nah, huruf itu apa saja? Ada A, B, C, dan D. Berarti ini bisa digunakan 4 huruf. Kemudian kolom yang kedua adalah angka. Angkanya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 5 angka. Berarti ini bisa diisi oleh 5 angka. Lanjut, ini juga angka. Ini bisa diisi oleh angka apa saja, sama dengan kolom sebelumnya, tapi karena di kolom sebelumnya itu sudah dipakai 1 angka, contoh di sini saya memakai angka 6. Oke, berarti 6-nya coret di sini. Jadi tersisa 2, 3, 4, dan 5. 6-nya sudah tidak kita masukkan. Kenapa? Karena sudah dipakai di kolom sebelumnya. Berarti jika seperti ini dapat diisi oleh 4 angka, yaitu angka 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kolom selanjutnya atau kolom yang terakhir. Ini juga bisa diisi oleh angka apa saja, tapi kita lihat dulu di kolom sebelumnya. Di kolom sebelumnya saya ingin memakai angka 5. Oke, angka 5. Berarti tersisa angka 2, 3, 4. Jadi tersisa 3 angka. Berarti kolom yang terakhir ini atau kolom satuan bisa diisi oleh 3 angka. Nah, kemungkinan pertama kita bisa tulis 4 kali 5 kali 4 kali 3. Diambil dari nilai-nilai yang ada di atas ini atau nilai yang bisa dimasukkan di masing-masing kolom. Oke, 4 kali 5 itu 20, 20 kali 4 itu 80, 80 kali 3 itu 240. Berarti nilai dari kemungkinan pertama adalah 240. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah seperti ini. Jadi hurufnya ada di kolom yang kedua atau kolom ratusan. Kenapa? Karena kolom ribuannya itu sudah ada di kemungkinan pertama. Oke, kita mulai analisis dari kolom yang pertama dulu. Angka. Nah, angka ini ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan 6. Jadi ada 5 angka. Berarti ini bisa dimasukkan 5 angka. Kemudian hurufnya ada A, B, C, dan D. Ini bisa dimasuk 4 huruf. Kemudian angka. Nah, ini sama, tapi kita harus lihat dari angka sebelumnya. Nah, angka sebelumnya ini ada 5. Kalau saya gunakan angka 5, berarti ini coret tersisa angka 2, 3,
4, dan 6. Jadi bisa diisi oleh 4 angka. Kemudian lanjut, kolom yang terakhir juga angka. Nah, kalau saya gunakan angka 4 di sini, maka tersisa angka 2, 3, dan 6. Berarti bisa diisi oleh 3 angka. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, kita kalikan semua nilainya 5 dikali 4 kali 4 kali 3. Ini juga pasti sama 240. Oke, kita sudah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga hurufnya ada di kolom yang ketiga atau kolom puluhan. Oke, kita analisis. Nah, di sini angka ini sama dengan yang tadi. Bisa diisi oleh 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bisa diisi oleh 5 angka. Lanjut ke kolom selanjutnya. Di sini juga angka, berarti tersisa berapa angka? Kalau di sini saya gunakan 2, berarti ini coret tersisa 3, 4, 5, 6. Jadi bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut huruf. Huruf itu ada A, B, C, dan D. Nah, berarti ada 4 huruf. Lanjut ke kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir adalah angka. Berarti kita lihat dulu kolom sebelumnya. Kalau kolom sebelumnya saya gunakan angka apa ya? Angka 3. Berarti tersisa angka 4, 5, dan 6. Jadi bisa digunakan 3 angka. Oke, kolom yang ketiga kita kalikan semua. 5 dikali 4 kali 4 kali 3. Ini juga sama dengan 240. Oke. Ke kemungkinan yang terakhir atau kemungkinan yang keempat. Nah, kemungkinan yang keempat hurufnya itu ada di kolom yang terakhir atau kolom satuannya. Jadi kemungkinannya seperti ini. Karena huruf itu hanya ada satu, berarti kemungkinan yang pertama ada di kolom ribuan, kemungkinan yang kedua ada di kolom ratusan, kemungkinan yang ketiga ada di kolom puluhan, dan kemungkinan yang terakhir ada di kolom satuan. Jadi seperti itu mencari kemungkinan. Kayak kita analisis angkanya bisa diisi oleh 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa diisi oleh 5 angka. Kemudian di sini bisa diisi oleh angka apa saja. Kalau di sini saya gunakan angka 4, berarti ini coret tersisa angka 2, 3, 5, dan 6. Bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut, di kolom yang ketiga. Di sini kita gunakan angka apa saja, tapi kita perhatikan dulu di kolom sebelumnya. Kalau di sini saya gunakan angka berapa ya? Angka 5. Oke, angka 5. Berarti angka 5 coret tersisa angka 2, 3, dan 6. Jadi bisa diisi oleh 3 angka. Kemudian huruf. Huruf itu karena hanya ada satu kolom, berarti A, B, C, dan D. Bisa diisi oleh huruf apa saja. Jadi ada 4 huruf. Nah, kemungkinan yang keempat juga tinggal kita kali. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 4 ini juga sama 240. Jadi seperti itu. Nah, karena nilai dari semua kemungkinan sudah kita temukan, tinggal kita kali semuanya. Nah, 240 tinggal kita kali 4 karena ada 4 kemungkinan. Oke, 0 kali 4 itu 0, 4 kali 4 itu 16, simpan 1, 4 kali 2 itu 8, tambah 1, 9. Berarti nilainya adalah 960, opsi yang D. Oke, jadi untuk soal seperti ini memang agak sulit, tapi jika kita bisa memahaminya, kita akan bisa menemukannya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan rumus yang cepat. Nah, kita cukup menganalisis kemungkinan yang pertama. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai kemungkinan yang pertama, yaitu 240, tinggal kita kali 4 saja. Kenapa? Karena
di setiap kemungkinannya nilainya itu pasti akan selalu sama. Seperti yang kita lihat tadi, nilainya 240 di kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua juga seperti itu. Kemungkinan yang ketiga juga seperti itu. Kemungkinan yang keempat juga seperti itu. Jadi semuanya nilainya sama. Hanya saja itu posisinya akan selalu berbeda. Tapi nilainya itu selalu sama. Jadi kita bisa langsung kalikan 4 setelah kita menganalisis kemungkinan yang pertama. Jadi tidak perlu sepanjang ini, asalkan kita bisa mengetahui caranya. Lanjut, soal nomor 27. 5 bilangan ganjil berurutan jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 155. Maka jumlah bilangan pertama dan terakhir adalah, yang ditanyakan adalah bilangan pertama dan terakhir. Di sini mengatakan ada 5 bilangan ganjil berurutan. Kita belum tahu nilai apa saja itu, tapi yang pasti jumlah kelima bilangan tersebut adalah 155. Kita misalkan bilangan ganjil tersebut adalah A. Jadi A ini adalah bilangan ganjil, tapi nilainya adalah yang paling terkecil, karena di sini mengatakan bilangan ganjil berurutan. Berarti jika berurutan adalah yang terkecil sampai ke yang terbesar. A ini adalah bilangan ganjil pertama dan yang terkecil. Kita tambah dengan bilangan ganjil selanjutnya. Bilangan ganjil selanjutnya apa? Kita belum tahu. Jadi, kita tambah dengan A. A ini adalah bilangan ganjil ditambah dengan 2. Kenapa ditambah 2? Karena 2 ditambah A itu pasti ganjil. Kemudian, ditambah lagi A ditambah 4. Jadi, selalu ditambah bilangan genap. Kenapa? Karena bilangan genap ditambah A atau bilangan ganjil pasti akan nilainya adalah ganjil. Lanjut. A ditambah 6, kemudian A ditambah 8. Jadi harus selalu ditambah bilangan genap untuk menghasilkan bilangan ganjil. Nah, ini jumlahnya sudah 5. Jadi ini bilangan ganjil pertama, bilangan ganjil kedua, bilangan ganjil ketiga, bilangan ganjil keempat, dan bilangan ganjil yang kelima. Jumlahnya adalah 155. Ini ketutup ya, nggak apa-apa. Intinya nilainya adalah 155. Kita jumlahkan semuanya. Ada berapa A? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 A ditambah 2 ditambah 4 itu 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 itu 20. Berarti 5A ditambah 20 nilainya harus sama dengan 155. Kita pindah ruaskan. 5A sama dengan 155 dikurang 20. Yang tadinya positif menjadi minus karena pindah ruas. 5A sama dengan 155 dikurang 20 itu 135. Berarti A sama dengan 135 dibagi 5, A-nya sama dengan 27. Berarti nilai A yang terkecil adalah 27. Berapa nilai A yang terbesar atau nilai bilangan ganjil yang terbesar? Kita tinggal jumlahkan. Yang terbesar adalah A ditambah 8. A-nya berapa? A-nya 27. Ditambah 8. Nah, 27 ditambah 8 itu sama dengan berapa? 35. Berarti bilangan pertama atau bilangan terkecil sudah ada dan bilangan terakhir atau bilangan terbesar sudah ada. Nah, ditanyakan adalah jumlah bilangan pertama dan terakhir. Berarti tinggal kita tambahkan 27 ditambah 35 itu sama dengan 62. Berarti jumlah bilangan pertama dan terakhir adalah 62. Opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan gambar dua buah persegi berikut. Ini gambarnya. Kemudian, jika keliling persegi kecil 32 cm dan luas daerah yang diarsir adalah 225 cm, maka keliling persegi yang besar adalah, yang ditanyakan adalah keliling persegi besar. Keliling persegi kecilnya adalah 32 dan luas daerah yang diarsir. Yang diarsir itu adalah berwarna pink ini ya.
nilainya adalah 225. Oke, ini terkait dengan persegi. Nah, ada rumus yang perlu diketahui dari persegi. Oke, rumusnya ini. Keliling persegi itu rumusnya 4S atau 4 kali sisi. Nah, luas persegi rumusnya adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. Nah, untuk mencari keliling persegi besar, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah yang pertama adalah mencari luas persegi kecil. Kita simbolkan LPK. Nah, tapi yang diketahui adalah keliling persegi kecil. Berarti kita tulis dulu, keliling persegi kecil itu sama dengan 32. Nah, rumus keliling apa? Keliling adalah 4 kali sisi. Berarti 4 kali sisi sama dengan 32. Nah, berapa sisinya? Sisinya sama dengan, tinggal kita bagi. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Berarti sisi dari persegi kecil itu adalah 8. Nah, kita sudah menemukan sisinya. Berarti kita bisa mencari luas persegi kecil. Luas persegi kecil. Rumus luas apa? Sisi kali sisi. Nah, sisinya sudah ada, yaitu 8. Berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, kita sudah menemukan luas persegi kecil. Langkah yang kedua adalah mencari luas persegi besar. Oke, yang diketahui di sini adalah luas daerah yang diarsir, yaitu 225. Berarti kita tulis dulu luas daerah yang diarsir. Kita simbolkan LD itu sama dengan luas persegi besar dikurang luas persegi kecil. Kenapa? Karena memang luas daerah yang diarsir itu adalah luas persegi besar ini, yang berwarna pink dikurang luas persegi kecil ini yang berwarna putih. Oke. Jadi kita tulis luas yang diarsir adalah 225 sama dengan luas persegi besar adalah yang ingin kita cari, berarti kita tulis saja LPB dikurang luas persegi kecilnya berapa? Luas persegi kecilnya adalah 64. Berarti ini kita turunkan 225. Ini juga turun LPB atau luas persegi besar. Kita pindah ruaskan yang tadinya minus menjadi positif. Berarti 225 ditambah 64. 225 ditambah 64 itu adalah 289 LPB. Berarti luas persegi besar adalah 289. Nah, kita sudah menemukan luas persegi kecil, juga sudah menemukan luas persegi besar. Berarti langkah yang ketiga atau yang terakhir sisa kita cari, kita mencari apa yang diminta soal, yaitu keliling persegi besar. Nah, rumus keliling apa? Rumus keliling adalah 4 kali sisi. Berarti keliling persegi besar itu adalah 4 kali sisi. Nah, sisi dari persegi besar belum kita ketahui. Berarti kita harus mencari dulu sisi persegi besar. Oke, kita ingin mencari sisi dari persegi besar. Nah, yang diketahui dari persegi besar adalah luasnya. Berarti kita tulis saja dulu. Luas persegi besar itu sama dengan luasnya berapa? Luasnya adalah 289. Tapi rumus luas apa? Rumus luas adalah sisi kali sisi. Oke, luasnya sudah diketahui yaitu 289 sama dengan sisi kuadrat. Nah, kita ingin cari berapa sisi dari luas persegi besar. Caranya bagaimana? Nah, tinggal kita akarkan saja. Jadi, akar untuk mencari sisinya itu akar 289. Nah, akar dari 289 itu sama dengan 17. Berarti sisi dari persegi besar itu adalah 17. Nah, jika kita sudah mengetahui berapa sisinya, kita bisa tinggal cari keliling persegi besar tadi. Nah, tinggal kita masukkan di sini nih. 4 dikali sisinya. Sisinya berapa? Sisinya adalah 17.
17 kali 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 68. Berarti keliling dari persegi besar itu adalah 68. Opsi yang B. Lanjut, soal nomor 29. 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10 dan B kuadrat dikurang 1/3 AB sama dengan min 7/3. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat adalah, yang ditanyakan adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Caranya bagaimana? Ya, tinggal kita operasikan ini dan ini. Kita sederhanakan. 3A kuadrat ditambah AB sama dengan 10. 3A kuadrat sama dengan 10. Pindah ruas yang tadinya positif menjadi minus 10 AB. Berarti A kuadrat sama dengan 10 min AB per 3. Cukup sampai sini. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi dengan A kuadrat ini. Hasilnya sudah seperti ini. Berarti selanjutnya kita cari B kuadratnya. Kita tulis B kuadrat dikurang 1/3 AB sama dengan min 7/3. Min 7/3. Kemudian kita turunkan B kuadrat sama dengan min 7/3. Kemudian pindah ruas yang tadinya minus menjadi positif, berarti plus 1/3 AB. B kuadrat sama dengan min 7 ditambah AB per 3. Nah, B kuadratnya sudah ada, A kuadratnya juga sudah ada. Berarti tinggal kita tambahkan saja A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya apa? A kuadratnya adalah 10 min AB per 3 ditambah B kuadratnya apa? B kuadratnya adalah min 7 ditambah AB per 3. Turunkan 10 min AB ditambah min 7 tambah AB. Ini coret, ini coret. Min ketemu plus itu coret, berarti tersisa 10 dikurang 7/3, karena penyebutnya adalah 3. 10 kurang 3 itu 3/3. Nah, 3 bagi 3 itu sama dengan 1. Berarti nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 1. Opsi yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini adalah simbol-simbol, jadi sering juga muncul di UTBK. Dan soal ini termasuk mudah, asalkan kita bisa teliti. Jika diberikan W dalam kurung A at B pagar C bintang D sama dengan 2A kuadrat ditambah B dikurang 2C dikurang akar D, maka W dalam kurung 3 at 5 pagar 7 bintang 9 dibagi 3 adalah, jadi kita diminta untuk mencari rumus nilai yang ini. Nah, rumus dari nilai yang ini kita berpatokan pada simbol yang ini nih. Jadi kita tulis dulu. W 3 at 5 pagar 7 bintang 9. Kalau kita lihat 3 ini adalah A, 5 adalah B, 7 adalah C, dan 9 adalah D. Jadi sesuai dengan yang ini ya. Yang ini, simbol yang huruf ini. Rumusnya adalah 2A kuadrat ditambah B dikurang 2C dikurang akar D. Nah, tinggal kita masukkan 2 kali A-nya siapa? A-nya adalah 3. Berarti 3 kuadrat ditambah B-nya berapa? B-nya 5 dikurang 2. C-nya berapa? C-nya 7 dikurang akar D atau akar
9. Nah, jika seperti ini tinggal kita operasikan. Nah, yang mana dulu nih dioperasikan? Tentu yang pangkat dengan yang akar. Oke, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. 9 kali 2, 18. Ditambah 5, dikurang. Oke, ini kali, jadi kita tinggal kalikan karena sesuai dengan urutan. Jadi, harus dimulai dari pangkat, kemudian akar, perkalian, pembagian, dan penjumlahan, serta pengurangan. Saya juga sudah bahas di materi UTBK Matematika, ada di playlist bagian mana ya? Ada di bagian bilangan dan pecahan. Kalian bisa cek. Oke, kita operasikan 2 kali 7 itu 14, dikurang akar 9 adalah 3, karena 3 kali 3 itu 9. Oke, 18 tambah 5 itu 23, dikurang 14 kurang 3 itu min 17, berarti 23 dikurang 17 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Nah, apakah kita langsung mengatakan bahwa jawabannya adalah 6? Tentu tidak, karena jangan lupa kita harus bagi dulu dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, untuk soal pengetahuan kuantitatif cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.